Kembali di Metro Siang, pemirsa, akhir-akhir ini sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg. Nah, hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat yang diperparah dengan penerapan kebijakan dari pemerintah yang sempat melarang penjualan gas melon ini secara eceran. Apakah benar larangan pemerintah ini menimbulkan kelangkaan dan juga antrian panjang? Mari kita simak ulasannya, infografisnya dalam akses mudah gas melon, jangan omon-omon. Nah, pertanyaan yang muncul saat ini pasti mencakup mengapa tiba-tiba gas LPG 3 kg ini menjadi langka. Memang bagaimana skema distribusinya. Nah, jadi menurut Pertamina, distribusi LPG ini awalnya memang dilakukan dari agen Pertamina. Kita lihat, nah ini dari agen Pertamina, pemirsa. Kemudian agen Pertamina ini akan menyuplai ke pangkalan resmi dengan berbasis penebusan non-tunai lewat aplikasi Pertamina. Kemudian masyarakat ini sebenarnya banyak juga yang bisa langsung membeli di pangkalan resmi ini. Tapi karena keterbatasan lokasi, biasanya tidak sedikit pula yang membelinya dari pengecer yang juga sebenarnya mengambil dari pangkalan resmi. Jadi baru ini penyalurannya nanti bisa sampai ke masyarakat. Nah, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual LPG 3 kg ini mulai dari tanggal 1 Februari 2025. Sebenarnya apa sih tujuan kebijakan ini? Ternyata tujuannya agar karena LPG ini sebenarnya adalah LPG yang disubsidi untuk rakyat kecil, agar pemerintah ini bisa menjamin ini bisa tepat sasaran. Dan alasan berikutnya agar pengecer ini bisa naik kelas jadi agen resmi. Tapi karena kebijakan ini, pemirsa, akhirnya gas 3 kg atau gas melon ini menjadi langka. Antrian mengular di sejumlah daerah dan menimbulkan masalah dan juga problematik begitu ya. Nah, setelah terjadi kekrisruhan, antrian di sejumlah daerah, akhirnya Presiden pun langsung turun tangan dan menarik keputusan Kementerian SDM yang dicetuskan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden pun akhirnya kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas 3 kg ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan kebijakan tersebut ternyata ini bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena memicu polemik dan juga menyusahkan rakyat kecil. Karena memang kalau kita tahu ya kebijakan Prabowo Subianto ini justru berfokus pada ingin lebih menyejahterakan rakyat kecil. Nah, Dasko yang banyak pihak juga mengatakan ini merupakan orang dekat dengan Presiden Prabowo, mengatakan larangan ke pengecer ini dikatakan terlalu mendadak sehingga kurang sosialisasi. Dasko pun tidak tahu apakah Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah berkoordinasi dengan Presiden sebelum menerapkan kebijakan ini. Nah, karena hal ini menjadi blunder ya pemirsa di tengah-tengah masyarakat, sementara masing-masing pihak ini kan klarifikasi alasan masing-masing begitu ya, agar subsidi LPG tepat sasaran dan lain sebagainya. Akhirnya ada pernyataan tertulis dari Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Ketua DPP Harian Gerindra. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen subpangkalan secara parsial. Jadi bertahap begitu maksudnya ya. Kemudian memproses administrasi dan lain-lain agar pengecer sebagai agen subpangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat ini tidak terlalu mahal begitu. Itu adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Sufmi Dasko Ahmad melalui akun X-nya. Nah, kisru inilah juga yang menimbulkan Menteri SDM akhirnya meralat ataupun mengklarifikasi kebijakan sebelumnya ya, karena memang sudah ditarik Presiden kebijakannya, jadi mau tidak mau memang harus ada pembaharuan begitu ya. Jadi ada klarifikasi lanjutan begitu ya dari Kementerian SDM yang mengatakan bahwa pengecer ini nantinya secara bertahap atau secara parsial akan berubah nama menjadi subpangkalan. Nah, kemudian nantinya semuanya ini dari pengecer ataupun agen resmi harus menggunakan aplikasi Pertamina yang bernama Merchant Apps atau yang biasa disebut MPA atau MPA begitu ya. Nah, nanti di sini bisa tercatat
pemirsa siapa yang membeli, kemudian jumlah yang dibeli berapa, dan juga harga dari LPG tersebut. Nah, bagaimana dengan rencana pengawasannya? Jadi rencana pengawasan distribusi nantinya yang juga ingin diperketat pun mencakup kalau kita lihat, nah pendataan transaksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, lewat aplikasi, merchant apps, dan juga ada data jelas berapa jumlah yang dibeli, siapa yang membeli, dan lain sebagainya agar memang benar-benar tepat sasaran. Kemudian tentunya seperti yang sebelum-sebelumnya sudah ditetapkan, nanti juga tetap akan ada pembatasan jumlah penyaluran ke pangkalan. Nah, ini juga biasanya rata-rata begitu ya, jumlah pembatasan ini sebanyak 20 sampai 50 tabung per hari. Karena memang setiap pangkalan ini beda-beda, tergantung pasokan daerah masing-masing menyesuaikan sebaran wilayah dari pangkalan tersebut. Nah, semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran bersama akan pentingnya sosialisasi, kemudian koordinasi sebelum mengganti kebijakan yang ada agar jangan sampai terjadi kisruh atau masalah terlebih dahulu, baru kemudian blunder di tengah-tengah masyarakat ya, karena pastinya yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Itulah tadi pemirsa sejumlah infografis kami dalam akses mudah gas melon ini, jangan omon-omon, semoga bukan omon-omon lagi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.